Siapa telepon? Orang IT di kantor gue. Terus? Dia nggak bisa ngelacak nomornya. Jadi gue nggak bisa tahu siapa yang ngirim pesan itu ke lo. Guys, kalau emang ada orang di lokasi TKP, berarti kita nggak aman. Kepada Mbak Anissa, silahkan ceritakan bagaimana kronologisnya. Anak saya namanya Naila. Dia hilang di daerah Puncak, diculik. Dan sampai sekarang penculiknya belum ditemukan. Tapi saya yakin, percaya kalau anak saya masih hidup. Anak saya masih baik, kondisinya juga lagi sakit. Saya hanya meminta tolong. Tolong bantu saya menemukan anak saya. Ini wajah penculiknya. Guys, ini kan muka perempuan yang kita tabrak waktu itu. Berarti perempuan yang kita tabrak itu bukan ibunya. Berarti yang kita tabrak itu penculik bayi yang kita bawa. Ya bagus dong. Kita bisa ke kantor polisi, terus kita bilang sama kantor polisi kalau kita punya bayinya sama kita. Ya gak segampang itu lah, Gas. Gak segampang itu, Gas. Nanti polisi nanya-nanya sama kita. Terus polisi datang ke lokasi. Terus dia nemu itu kuburan cewek yang lu tabrak. Alvaro, tapi dia ibunya. Ibu dari anak yang kita bawa. Lo pikirin gak betapa hancurnya hati seorang ibu yang kehilangan anaknya, Alvaro? Terus aja dikasih tahu, nanti kasih tahu dia. Pusing. Guys, udah dong. Bagas ada benernya, Al. Sebaiknya kita balikin bayi itu ke ibunya sekarang. Nan, gak bisa gitu lah, Nan. Lo pada udah lupa apa kita udah sumpah lo, Nan. Kita gak akan pernah ngebocorin rahasia ini sampai kapanpun, sampai kita mati. Lo pada mau di penjara? Gua gak mau. Nah, gua mohon sama lo. Lu jangan ngelakuin hal bodoh, Nan. Dan satu lagi, lu jangan pernah bilang sama Safira tentang masalah ini. Kinan, pikirin lagi. Oke, gue gak akan bilang ke Safira. Oke. Gue pegang kata-kata lo. Gue udah banyak masalah. Udah cukup. Lo udah masalah apa sih, Al? Ceritalah sama kita. Sarah mau nikah sama cowok lain. Demi mau nyelamatin perusahaan bokapnya yang mau bangkrut. Pak Rahmat. Ah, ya bos. Tolong Bapak anterin calon istri saya ini ke rumahnya ya. Ah, baik bos. Ingat hati-hati. Kamu hati-hati ya sayang. Ah, silakan. Non. Jangan ngebut-ngebut ya Pak. Ya bos. Hati-hati sayang. Bos Bima perhatian banget ya sama Non Sarah. Saya itu sudah bertahun-tahun kerja sama Bos Bima sebagai supir. Saya belum pernah lihat Bos Bima itu nganterin seorang perempuan sampai ke depan pintu mobil. Berarti Bos Bima itu sayang banget ya sama Non Sarah. Tapi saya prihatin dengan Bos Bima.
cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Maksudnya? Saya punya foto Non Sarah yang sedang berpelukan dengan anak saya. Bapak jangan ngada-ngada deh. Emangnya anak Bapak siapa? Alvaro itu anak saya, Non. Ini. Jadi Alvaro itu anak Bapak. Terus sekarang Bapak maunya apa? Kalau Non kasih gelang itu sama saya akan menjaga rahasia ini sama Bos Bima. Kalau gitu kasih tahu aja. Emang Non pikir kalau Bos Bima ngelihat foto Non Sarah yang lagi berpelukan sama anak saya si Alvaro itu, Bos Bima cuma mutusin Non? Gak mungkin, Non. Saya itu kenal banget sama bos saya. Kalau dia udah gak suka sama seseorang, dia bakal bikin seseorang itu menderita seumur hidupnya. Menderita? Ya. Bos Bima bakal tetap nikahin Non. Tapi dia akan menghancurkan kehidupan anak saya. Buat saya itu gak ada masalah. Karena selama ini saya udah gak ada peduli sama anak saya, Alvaro. Dan Bapak tuh tega ngelakuin itu sama anak Bapak sendiri? Non tuh gak usah sok suci ya. Semuanya tuh uang. Sebaiknya sekarang juga Non kasih gelang itu sama saya. Gelang ini sudah ada di tangan kamu. Itu artinya kamu sudah menjadi bagian dari keluargaku. Buatku, kamu dan mamaku adalah wanita yang paling cantik. Cepat, Non. Kasih gelang itu sama saya. Halo Al, kamu harus tahu apa yang baru aja terjadi sama aku. Kaos kaki Naila. Ini Naila pakainya waktu itu baru sekali. Lucu banget waktu dia pakai kaos kaki ini. Teteh tenang waktu teh. Kita kan udah ikhtiar. Teteh juga udah masuk TV. Pasti banyak yang nonton teh. Insya Allah pasti ada hasilnya. Sekarang tinggal kita berdoa sama Allah ya teh ya.
Assalamualaikum, Bu. Bu, ini bukan nenek. Ini aku, Aska. 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 Nak, Aska. Lagi apa, Nak? Udah makan? Udah, Bu. Oh, aku kangen sama ibu. Sama, Nak. Ibu juga kangen. Kangen sekali sama Aska. Ibu kapan pulang? Secepatnya. Secepatnya Aska akan pulang ya. Hah? Ngapain kamu nelfon ke sini? Mau ngapain? Tadi itu bukan aku yang telepon, Bu. Bohong kamu. Mana mungkin sih? Aska ngubungin kamu. Aska kan masih kecil. Saya kasih tahu sama kamu, Anissa ya. Sekali lagi kamu coba menghubungi Aska, saya akan bikin kamu nggak akan pernah ketemu lagi sama anak kamu. Ayo sini, sini. Sabar ya, Teh. Udah gak punya apa-apa lagi Teteh sekarang. Suami Teteh udah meninggal. Anak Teteh yang satu, Naila diculik. Sekarang Aska dipisahin dari Teteh, ditahan sama mertua Teteh. Udah gak ada apa-apa lagi Teteh sekarang. Mau hidup seperti apa Teteh? Teteh pasti bisa lewatin semuanya, Teh. Aziza yakin suatu hari nanti Teteh pasti bisa meluk Aska dan Naila lagi, Teh. Aziza yakin itu. Allah pasti nolong kita, Teh. Iya. Iya, kamu benar. Allah pasti akan menolong kita. Siapapun orang yang memisahkan ibu dengan anaknya gak akan bisa hidup tenang. Apa? Alvaro dan Sarah putus? Kamu bercanda kan? Fir. Sekarang aku lagi gak bercanda, aku serius. Dan aku bener-bener prihatin sekarang. Aku gak tahu kenapa ya. Kayaknya masalah tuh datang terus bertubi-tubi sama kita. Apa aku harus kasih tahu berita soal ibu bayi di TV tadi ke Safira ya? Tapi aku udah janji juga sama Alvaro untuk nggak bicara soal ini. Kinan, kok kamu diam aja sih? Kamu tahu nggak Cinta ngapain aja hari ini? Apa? Cinta? Iya, aku namain bayi itu Cinta. Ya ampun Fir, kamu tuh gimana sih? Kamu nggak bisa cari nama lain apa? Nama itu kan nama buat anak kita nanti. Ya aku minta maaf Kinan. Hanya nama itu yang ada di benak aku. Enggak. Pokoknya aku nggak setuju ya. Ganti namanya. Ya tapi Papa udah tahu soal nama Cinta itu, Kinan. Ya ampun, Safira. Kamu tuh bener-bener ya. Kamu tahu kan Cinta itu nama buat anak kita nanti. Apa? Kinan punya anak sama Safira? Oh, jadi itu penyebabnya kenapa mereka berdua lengket banget. Karena mereka punya anak. Dan selama ini nyembunyiin dari aku. Kurang ajar. Pi. Ya. Panggilin supir. Mama? Supir segera siap-siap ya. Saya mau pergi sekarang. Baiknya. Gawat nih. Jangan-jangan Mama dengar semua omongan gue tadi. Bibi! Iya Den. Bibi tahu nggak Mama mau pergi kemana? Tadi sih Bibi denger Nyonya bilang ke supir minta dianterin ke rumahnya Non Safira Den. Iya.
Mama udah bikinin kopi buat Papa. Ngapain lo masih di sini? Hah? Pergi lo! Pergi lo! Apa? Pergi! Pergi! Astagfirullahaladzim, Pak. Pak. Nih, bawa semuanya! Mana anak kamu? Yang katanya mau ngajakin lo pergi dari sini! Mama! Mama! Dasar laki-laki bejat! Kenapa Bapak tega sama Mama? Kurang ajar lo ya! Lepasin Papa kamu, Nak. Mana fotonya? Lepasin. Durhaka. Ma! Dia nggak pantas dengan Papa, Ma! Dia udah nyakitin kita, Ma! Jangan, Nak. Lepasin. Apa-apa kamu. Dasar anak durhaka. Itu handphone lo. Itu handphone gua. Balikin. Sekarang mana gelangnya, Pak? Mana gelangnya, Pak? Gak ada. Gak ada. Bapak kemanain? Udah gue gadein. Bapak gadein. Mama mohon, Nak. Mama mohon lepaskan Papa. Tolong, Nak, jangan bikin Mama tambah menderita dan sedih lagi. Lepasin. Aku bakal dapat gelangnya. Dan aku minta sama Papa, jangan pernah ganggu aku. Apalagi Mama dan sahabat-sahabat aku. Udah. Ingat itu, Pak. Cinta. Udah ngantuk ya? Bubuk ya? Sama kakek ya? Pak, sini Cinta biar aku yang gendong. Biar Cinta sama Papa aja. Nanti Papa yang boboin. Kamu kan mau interview. Nanti telat lo. Gini-gini kan Papa udah pengalaman. Ya udah, aku ganti baju dulu ya, Pak. Kok Kinan nggak bilang mamanya mau kesini? Loh, kok ada ibunya Kenan? Aduh, gawat nih. Mudah-mudahan aja Mama nggak bikin masalah di rumahnya Safira. Pagi, Bu. Oh, ini yang namanya cinta, hah? Jadi ini bayinya kamu sama anak saya Kinan, hah? Bukan, Bu. Bukan. Bu Mala, sabar dulu Bu Mala. Mungkin Ibu salah paham. Bayi ini adalah anaknya temannya Safira. Safira hanya membantu untuk menjaga untuk sementara. Menunggu ibunya kembali karena dia ada masalah. Teman? Teman yang mana lagi, Pak? Setahu saya, cuma satu lagi perempuan di gengnya mereka. Ini anaknya Sarah. Bukan, Bu. Gak usah, kok polos kamu. Ngaku aja. Bukan kok, Bu. Sumpah, bukan. Ini bukan anak saya. Bukan anak Sarah juga. Bu Mala, sebaiknya Ibu pulang saja. Dan Ibu tidak berhak untuk menghina anak saya. Dengar ya, Pak ya. Kalau bukan anak saya terlibat sama hal memalukan ini, gak bakalan mungkin, Pak. Saya mau ngelihat muka anak Bapak. Udah gitu tiba-tiba dia ngejebak anak saya. Kamu mau ngorotin anak saya tuh gimana, ha? Cukup! Ibu, Safira anak saya. Saya yang paling tahu. Kalau Safira hamil, saya tidak tahu perkembangannya. Itu tidak mungkin, Bu. Gak mungkin apanya, Pak? Gak mungkin gimana? Mama apa-apaan sih? Apaan? Om Salman, aku minta maaf ya. Ayo kita pulang, Ma. Kinan, kamu juga apa-apaan sih? Hah? Kamu mau nutup-nutupin, ha? Anak kamu sama Safira ini dari Mama, hah? Dia ini bakalan ngejebak kamu dengan anak ini, ngerti kamu? Mama. Kamu bakalan terperangkap. Mama ngomong apa sih, Ma? Mama sudah salah paham. Aku sama Safira itu belum nikah. Jadi mana mungkin aku bisa punya anak, Ma? Terus ini bayi siapa? Hah? Ngaku?
Oke, nanti aku jelasin tapi nggak di sini, Ma. Malu. Ayo kita pulang sekarang. Ayo. Minta maaf ya. Ayo, maaf. Kamu tuh malu aja sih. Ayo masuk. Safira. Safira. Papa ingin kamu jujur. Siapa sebenarnya bayi itu, Safira? Safira, kamu bisa menceritakan apa aja sama Papa. Tapi Papa menginginkan kamu jujur dan jangan ditutup-tutupi. Maafin Safira. Stop. Kamu membunuh ibu itu. Dan bayi itu adalah anaknya. Lalu kamu mengubur ibu itu. Dan kamu pulang begitu saja. Iya Pak, Safira terpaksa ngelakuin hal itu Pak. Safira minta maaf Pak. Begini caranya Safira. Papa membesarkan kamu. Astagfirullahaladzim. Pak maafin Safira, Pak maafin Safira. Pak.